Video kali ini, saya di sini akan mempresentasikan mengenai etika menjalankan bisnis di dalam dunia konstruksi. Jadi sebelum meranjak ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewo Made Bagus Yudi Putra, NIM 1715124084. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Sipil. Jadi bisa dilihat rekan-rekan sekalian, ada 6 indikator pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Yang kedua, pengertian etika bisnis konstruksi. Yang ketiga, prinsip etika bisnis. Yang keempat, etika dalam bisnis konstruksi. Yang kelima, etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Dan yang terakhir, etika bisnis sebagai pekerja. Pengertian etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah studi tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Pengertian etika bisnis konstruksi. Etika bisnis ini adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi perusahaan yang terlibat di dalam bisnis atau industri konstruksi. Jadi dalam etika bisnis, konstruksi ini lebih banyak mempelajari tentang teori-teori etika, karena teori yang satu ini memiliki alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan dan tindakan. Prinsip etika bisnis konstruksi. Prinsip etika bisnis dalam menjalankan suatu usaha sangatlah penting, di mana etika bisnis ini adalah suatu keharusan dan mencakup seluruh aspek yang ada di suatu perusahaan. Pada praktiknya, dalam perusahaan, prinsip etika bisnis tersebut akan membentuk nilai, norma, dan perilaku para pekerja mulai dari bawahan hingga atasan. 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Perusahaan bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai visi dan misi yang dimilikinya. Yang kedua, prinsip kejujuran. Nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat. Memiliki hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Yang keempat, prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dalam sistem bisnis. Yang kelima, prinsip hormat dengan diri sendiri. Perlu menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip kejujuran, tidak berniat jahat, dan prinsip keadilan. Etika dalam bisnis konstruksi. Etika dalam bisnis konstruksi ini dimaksudkan sebagai pedoman tentang cara kita berperilaku pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bisnis. Misalnya saja, pada suatu bisnis konstruksi yang berhasil adalah bisnis konstruksi yang memperhatikan etika. Sebaliknya, bisnis konstruksi yang tidak memperhatikan etika tidak akan bertahan lama. Jadi dengan adanya etika dalam berbisnis, ini tentu saja ada poin penting yang didapat. Seperti halnya meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perusahaan kita, yang tentu saja semua hal tersebut didukung juga dengan kinerja yang baik dari perusahaan. Etika bisnis sebagai pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah seseorang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasi dan mengelola suatu bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang melakukan segala sesuatu terhadap usaha yang dimilikinya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap pekerjanya. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja, antara lain 1. Komitmen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi tanggung jawab hukum dan sosial apabila pekerja diberikan kesempatan yang sama, tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, ataupun faktor lain. Bila mengabaikan hal tersebut, perusahaan tersebut akan menghadapi resiko tuntutan hukum. Yang kedua, komitmen etis. Menghargai pekerja sebagai manusia juga berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis.
Etika bisnis sebagai pekerja. Yang pertama, pekerja harus taat terhadap peraturan dalam perusahaan. Yang kedua, kewajiban pekerja untuk menyiapkan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan. Yang keempat, kewajiban loyalitas. Jadi kesimpulan pada materi bahasan yang tadi saya sampaikan, yang pertama, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Yang kedua, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik bagi perusahaan. Penerapan etika dalam bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Yang ketiga, dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Yang keempat, pemilik perusahaan dan pekerja harus memiliki etika bisnis agar terciptanya keharmonisan demi tercapainya visi dan misi perusahaan. Sekian video mengenai etika bisnis dalam bidang konstruksi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa komen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.